sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji kaya tanpa harta tak terkalahkan tanpa kesaktian menyerbu tanpa pasukan menang tanpa merendahkan. Dunia mengenal sosok Raden Adjeng Kartini, pejuang emansipasi perempuan Indonesia yang banyak memunculkan inspirasi pergerakan progresif bangsanya. Tapi, pernahkah Anda mendengar nama Raden Mas Panji Sosrokartono? Seorang pejuang kemerdekaan di bidang pendidikan, jurnalistik, dan kebudayaan. Ia adalah poliglot yang menguasai 36 bahasa. Sosro nama panggilannya. Ia adalah inisiator kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sosrokartono adalah kakak kandung R.A. Kartini. Bersama sahabat kita Aminuddin Siregar dan pegiat literasi Ren Muhammad, kita akan menelusuri jejak-jejak Raden Mas Panji Sosrokartono di Belanda dan Indonesia. Sebuah perjalanan napak tilas yang membawa kita lebih dekat mengenal sosok inspirator bangsa, sang jenius dari timur. Pada tahun 1918, publik internasional dikejutkan terbitnya artikel yang dimuat The New York Herald Tribune tentang negosiasi rahasia antara Inggris, Prancis, dan Jerman. Kala itu, Eropa yang sedang dilanda perang berkepanjangan mendapatkan harapan baru saat ketiga pihak akhirnya bersepakat mengakhiri perang. Perjanjian ini dikenal dengan Armistice of 11 November 1918 atau Gencatan Senjata 11 November 1918. Negosiasi ini pula yang mendasari Perjanjian Versailles yang secara resmi menandai akhir Perang Dunia Pertama. Laporan Gencatan Senjata Perang Dunia Pertama itu ditulis Sosrokartono yang sejak tahun 1917 bekerja di surat kabar The New York Herald Tribune sebagai jurnalis perang. Sosro sang poliglot diterima bekerja sebagai koresponden perang karena piawai berbahasa dan menyunting berita. Ladang jurnalistik ini pula yang membuatnya bertemu dengan Jenderal John J. Pershing, seorang komandan perang Amerika Serikat. Pershing memberinya pangkat mayor, lengkap dengan senjata api, untuk memudahkan pekerjaan jurnalistiknya. Namun, Sosrokartono menolak pemberian senjata api itu dengan alasan kemanusiaan. Di pesisir utara Jawa Tengah 10 April 1877, Raden Mas Panji Sosrokartono dilahirkan. Di Pantai Bandengan, Jepara, Jawa Tengah inilah Sosro dan adiknya Kartini, serta beberapa saudaranya yang lain, kerap kali bertamasya. Kita itu perlu belajar, merasakan bahwa sesama manusia itu rasanya sama, asalnya sama. Nah itulah kira-kira dulu yang barangkali dirasakan oleh Eyang Sosro semasa kecil bersama adik-adiknya, Raden Adjeng Kartini, Raden Adjeng Kardinah, di pantai ini hampir seabad yang lalu ketika mereka plesir dari kota Jepara menuju ke pantai yang indah ini. Sosrokartono yang cerdas dan bijaksana, lahir dan besar di tengah lingkungan feodal keluarga Ningrat Jawa, yang juga ikut membentuk jati dirinya. Di kota ukir ini, jejak sang putra bupati Raden Mas Aryo Sosrodiningrat dapat kita telusuri. Jepara berasal dari kata ujung para, sesuai letak geografisnya di semenanjung strategis yang menjadi jujukan para pedagang. Sumber lainnya menyebut kata para bisa diartikan sebagai peporo,
yaitu tempat bermukimnya para pedagang dari berbagai daerah. Di kota inilah keluarga besar Sosro dan Kartini tinggal. Kami menemui Hadi Prianto, Saya Ren. Akhirnya ketemu juga. seorang pensiunan abdi negara yang banyak menuliskan catatan perjalanan Raden Adjeng Kartini dan Raden Mas Panji Sosrokartono. Oh ini Pak. Oh. Kamar pingitan ini boleh dimasuki sama saudara-saudara lagi yang laki-laki? Tidak boleh. Sama sekali ya? Tapi hubungan antara Kartini, kemudian yang Slamet, kemudian yang Sosro itu tidak hubungan kakak beradik seperti sekarang. Ada hubungan yang secara kacau yang ada Jawa yang memang memisahkan. Memisahkan. Itu bagian atau keluarga ya? Ini keluarga. Yang Sosro Enggak ada. Soekarno tidak ada. Waktu itu dia ada Belanda. tahun 1900 Pak. Iya. Berarti ini posisi fotonya dipasang apa ya? Gitu. Di tahun 1975, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Museum Kartini yang dikelola pemerintah Kabupaten Jepara. Meski menyimpan benda-benda peninggalan R.A. Kartini, museum ini hanya sedikit memunculkan jejak Sosrokartono, karena Sosro telah merantau jauh menuntut ilmu ke negeri Belanda. Banyak Soekarno. Yang sana para Oh. Nah, ini benda-bendanya apa masih asli Pak? tidak orang-orang yang berpengaruh waktu beliau di. Oh ini foto legendaris nih Pak? Yang katanya, katanya di foto yang Sosro ya Pak? Iya. Dia tidak, itu harusnya diambil dari puncak ya. Iya. Enggak. Dulu kan tidak ada teleskop yang bisa seperti itu. Kemudian ini dari atas. Ya. Beliau diyakini memiliki kemampuan ke supranatural, kemudian beliau bisa mengambil gambar itu dari lebih tinggi, nah kayak gambar ini ya. Oh ini bentuk pengobatannya waktu di Bandung Ya, begini Pak? Ruangannya? Oh. Bandung, beliau lama tinggal di sana. Yang Sosro itu baru mulai meditasi setelah pulang dari Eropa ya? Ya, setelah pulang dari Eropa, kemudian kan dia masih Lelono Broto ya. Beberapa tahun, mungkin mulai tahun 1996 itu kemudian menetap di Bandung. Tapi dia berkunjung dulu ke ibunya yang ada di Selatan. Oh. Kota Leiden di selatan Belanda penuh dengan nilai-nilai sejarah. Universitas Leiden salah satunya, yang tercatat sebagai universitas swasta tertua berusia 4 abad. Kota Leiden juga menjadi saksi sejumlah peperangan dan pengambilalihan wilayah selama berabad-abad lamanya. Jalanan panjang kota Leiden terbentang dan menjadi garis batas antara kanal dan halaman gedung. Disinilah Sosrokartono muda memulai perjalanannya sebagai kaum terpelajar. Pada tahun 1901, Ratu Belanda Wilhelmina menyatakan Belanda bertanggung jawab atas kesejahteraan negara jajahannya. Sejak itu, berkembanglah kebijakan pembangunan modern yang dibuka melalui politik etis, sebuah kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang mengatur 3 bidang: pengairan, transmigrasi, dan pendidikan. Politik etis membuat warga pribumi dapat menikmati pendidikan lebih baik. Tujuannya untuk menghemat anggaran keuangan pemerintah kolonial yang sebelumnya harus mendatangkan tenaga ahli langsung dari Belanda. Terbukanya pendidikan barat bagi masyarakat pribumi dimulai awal abad ke-20. Pada tahun 1900-an, sekurangnya 1.500 orang pribumi menuntut ilmu di sekolah-sekolah Eropa. Hasilnya, pada tahun 1928, 75.000 pelajar Indonesia berhasil menyelesaikan pendidikan dasar barat, meskipun jumlah ini masih sangat sedikit
bila dibandingkan dengan populasi warga pribumi. Nah, teman-teman, kita sekarang sedang berada di Jalan Oudeves, ya, percis di depan rumah nomor 77. Dalam catatan yang ditulis oleh Indis Vereniging atau Perhimpunan Hindia, itu disebutkan Sosrokartono ketika beliau berada di Leiden itu tinggal percis di alamat ini. Universitas Leiden tak bisa lepas dari sosok Pangeran William pertama berjuluk Pangeran Oranye atau William Sang Pendiam yang mendirikannya pada tahun 1575 sebagai hadiah perjuangan rakyat Leiden yang gigih melawan bangsa Spanyol dalam perang 80 tahun. Universitas ini terkenal dengan semboyan Presidium Libertatis atau Benteng Pertahanan Kemerdekaan. Di universitas inilah pada tahun 1899, Sosrokartono melanjutkan kuliah jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur di Fakultas Sastra. Ujian masuk Universitas Leiden sangat ketat. Para calon mahasiswa harus menguasai setidaknya bahasa Yunani dan Latin. Jelas, Sosro berhasil lulus ujian itu dengan hasil cemerlang. Hanya dalam beberapa bulan, Sosro telah menjadi mahasiswa kesayangan Profesor Dr. H. Kern, seorang orientalis dan ahli bahasa Sanskerta. Bahkan pada 1892, Profesor Kern menulis artikel di majalah ilmiah Batavia's Genootschap yang berisi anjuran bagi pemerintah Belanda agar bahasa Belanda diajarkan pada rakyat Jawa. Sosro juga tercatat sebagai anggota Institute for London Volkenkunde, sebuah lembaga yang mempelajari dan meneliti budaya suku-suku Nusantara. Melalui lembaga inilah, namanya semakin dikenal oleh para guru besar dan profesor Universitas Leiden. Di antaranya adalah Profesor Dr. Claudius de Goeje, Profesor Dr. Asif Reide, Profesor Dr. de Groot, dan Profesor Dr. J.S. Peyer. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang berada di kompleks bangunan kampus Leiden yang pertama kali sejak didirikan pada tahun 15-an. Dan di gedung ini kita bisa bayangkan pada tahun 1890-an ketika Kartono datang ke Belanda, gedungnya seperti ini kira-kira. Tapi kita harus tahu juga bahwa Kartono sebenarnya pada mulanya sekolah di Politeknik di Delft, yang sekarang jadi Delft University, Technology University. Kemudian dia pindah ke Leiden untuk mempelajari bahasa-bahasa Timur. Ini terjadi seperti yang kita tahu juga dalam sejarah, beliau ini menguasai hampir 30 bahasa, dan barangkali itu membuat beliau lebih berminat pada kajian-kajian tentang bahasa. Muncul pula nama Christian Snoekhurkroonje, seorang sarjana budaya oriental dan bahasa, serta penasehat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada beberapa kesempatan, Khurkroonje kerap berselisih pandang dengan Sosro. Teman-teman, sekarang kita berada di depan rumah Snoekhurkroonje, salah seorang profesor dari Universitas Leiden yang sangat terkenal. Saya kira bagi yang mengkaji sejarah tentang Perang Aceh, nama beliau sudah tidak asing lagi. Snoekhurkroonje ini pernah menjadi pembimbing Sosrokartono, dan kemudian seperti juga yang kita baca, proses pembimbingan itu tidak berjalan lancar. Banyak versi tentang alasan kenapa ini tidak berjalan dengan lancar, tapi yang jelas kemudian hubungan itu memang tidak baik, dan Sosrokartono tidak meneruskan tingkat lebih lanjut dari Dr. Andes untuk menjadi doktor. Kenapa Snoekhurkroonje menjadi Profesor Sosrokartono? Karena ada pergantian di dalam jajaran pengajar saat itu, yang semula Sosro akan dibimbing oleh Profesor Kern dan kemudian digantikan oleh Profesor Snoekhurkroonje. Ini menarik untuk diungkap karena memang versi-versi tentang hubungan mereka ini masih berselubung misteri.
Kehidupan universitas memberikan Sosro kesempatan untuk menjalin kontak dengan sesama pemuda setanah air, seperti Husein Jaya Hadiningrat, Noto Suroto, Noto Diningrat, serta Sumitro. Mereka kerap kali berdiskusi dan mulai memunculkan gagasan-gagasan tentang kemajuan Hindia Belanda serta pentingnya belajar bahasa Belanda bagi masyarakat pribumi. Sosro Kartono di buku ini berperan sebagai redaktur bersama Noto Suroto dan Suryo Diningrat. Kita bisa melihat bahwa beliau berada dalam lingkaran kaum pergerakan, tapi yang menarik beliau juga ada di dalam lingkaran kaum budayawan. Nah, ini majalah yang di dalamnya juga terdapat keterlibatan Sosro Kartono sebagai koresponden. Majalah ini terbit di Belanda dengan bahasa Indonesia dan sebagian bahasa Belanda. Mereka ingin membuat persenyawaan bagaimana supaya terjadi bukan kompromi tapi ngeblend gitu ya istilahnya itu. Dia ngeblend, dia di satu sisi menjadi spirit zaman bagaimana menyatukan timur dan barat. Kita bisa merasakan bahwa orang Indonesia saat itu, orang Hindia Belanda itu ingin menjadi manusia yang universal, manusia global, manusia yang bergaul luas, memiliki pergaulan luas, setara dengan orang lain, dan ini sangat advance pada zamannya. Pada 15 November 1908, 179 hari setelah berdirinya Budi Utomo di Batavia, berdirilah Indische Vereniging atau Perhimpunan India. Organisasi ini diprakarsai oleh 20-an pemuda Indonesia, salah satunya Sosro Kartono. Sejumlah pertemuan rutin mereka adakan membahas kehidupan para pelajar dan mahasiswa Indonesia di Belanda, termasuk menggelar seminar dan pertemuan budaya serta ilmu pengetahuan. Perjalanan membawa kami bertemu dengan Dr. Harry Apouze, seorang peneliti senior di Kitolf, Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda. Ilmu politik dan sosial menjadi keahliannya di Universitas Amsterdam, Belanda. Penelitiannya berfokus pada perkembangan dunia politik Indonesia sejak tahun 1900-an pada masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan Revolusi Indonesia. Kitolf berdiri sejak tahun 1851 untuk meneliti ilmu antropologi, bahasa, sosial, dan sejarah Asia Tenggara, Oseania, dan Karibia, yang semuanya adalah bekas jajahan Belanda. Perpustakaan Kitolf di Leiden, Belanda, menjadi salah satu yang terlengkap di dunia, dengan koleksi buku-buku, naskah, manuskrip, serta berbagai jenis dokumentasi lainnya. Ada Rasmusiumnya ya. Ini surat Sosro Kartono. Oke. Nah, ini surat Sosro Kartono kepada Sunuk Hugronya ya, Pak. Wah, kecil sekali ini. Van de heer R. van der Meulen. Ini kartu ya, Pak. Salam Tahun Baru. Oke, kepada si Sunuk. Sepulangnya dari Eropa, Sosro menemui saudarinya Kardinah dan ibunya Nyi Ngasirah di jantung kota Salatiga. Kami menemui Panji Hanif Gumilang, pemilik rumah museum Java Moy. Jadi ibunya Eyang Sosro Kartono itu Ibu Ngasirah, itu tinggal bersama Ibu Kardinah di Salatiga. Jadi dari Eropa beliau langsung ke Salatiga untuk menemui ibunya. Kalau saya boleh memohon minta ditemenin gimana, Mas? Boleh, ayo kita ke rumah Ibu Kardinah. Terima kasih. Ya. Kami menelusuri tempat tinggal keluarga Sosro yang kabarnya terletak di Jalan Diponegoro. Ini masa rumahnya Ibu Kardinah. Yang dulu Eyang Sosro Kartono menemui ibunya.
di Salatiga. Jadi begini sekarang? Ya, sekarang jadi pertokoan. Salatiga. Kita lihat kayu-kayunya, kayu gede. Nah, disinilah Ibu Kardinah tinggal bersama ibu dari Eyang Sosrokartono. Nah, dulunya di sini bagian belakang dan taman. Sekarang sudah menjadi bangunan. Tuh. Yang saya rasakan ketika melihat rumah yang ada dalam pandangan mata saya adalah betapa bangsa kita tuh punya kecenderungan melupakan sejarahnya sendiri. Saya juga tidak tahu kenapa rumah ini bisa berubah fungsi. Rumah ini salah satu saksi sejarah, saksi bisu dari kedatangan seorang Mahaputra. Saya kira mari sama-sama kita mencermati ya sejarah kita sendiri, menelaah lagi asal-usul kita sendiri sebagai sebuah bangsa. Kalau perlakuan kita sendiri pada sebuah sejarah, pada sejarah bangsa kita sendiri seperti ini, akan menjadi sangat mengkhawatirkan untuk perkembangan bangsa Indonesia di kemudian hari. Perjalanan kami berlanjut ke Kota Kembang, Bandung. Jalan Braga menjadi tujuan kami. Nama jalan ini terkenal sejak masa kolonial dan dipertahankan hingga kini sebagai maskot dan objek wisata Kota Bandung yang dikenal sebagai Paris Van Java. Sosrokartono meninggalkan jejak besar di Jalan Pungkur dekat Terminal Pondok Kelapa, Bandung dengan mendirikan Balai Pengobatan Darussalam. Di tempat inilah Sosrokartono kerap menyembuhkan orang sakit dengan media air putih. Kini, klinik Darussalam telah berubah menjadi apotek. Berlabuh di Kota Kembang ketika beliau kembali ke Indonesia dari penggembaraannya di Eropa selama 28 tahun. Sebelum sampai di sini, Eyang Sosro sudah lebih dulu menempati rumah di nomor 7 bersebelahan dengan Sekolah Taman Siswa, di mana beliau mengajar berdasar permintaan dari Ki Hajar Dewantara, sekaligus menjadi kepala sekolah. Di sekolah yang sama juga, salah seorang dari pendiri bangsa kita, Bung Karno, juga pernah mengajar. Di tempat inilah Eyang Sosro setiap malam sepanjang sisa akhir hayatnya mengajarkan banyak hal kepada para pendiri bangsa kita. Selain belajar berbahasa, tentu juga mengajarkan tentang bagaimana seorang anak bangsa mempertahankan tanah, air, udara, api yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Karena itulah Bung Karno menjuluki Eyang Sosrokartono sebagai putra Indonesia yang besar. Kami melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Kudus, wilayah penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah yang juga dikenal sebagai kota santri. Kudus juga dikenal dengan kuliner khasnya, soto kerbau, yang menjadi simbol toleransi beragama di Nusantara. Nah, rahasianya soto ini apa? Rahasianya di dalamnya ada kerbau, bukan sapi. Kenapa kerbau? Karena Kanjeng Sunan Kudus itu mau menghormati masyarakat Hindu yang mendewakan sapi sebagai totem atau binatang yang kemudian dipuja. Supaya nggak menyakiti hati orang-orang Hindu, Kanjeng Sunan Kudus memilih kerbau untuk dijadikan makanan. Karena saya sudah lapar, saya izin makan dulu. Terima kasih. Di kota inilah perkembangan agama Islam di abad pertengahan berpusat. 3 makam wali atau sunan menjadi buktinya, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu. Bismillah.
Saya tahunya ada cerita tentang yang Sosro dulu. Oh iya. Ngerti tak yang Sosro Kartono? Iya, Sosro Kartono. Coba menurut Mas Rucing gimana? Kenapa bisa beliau sampai di sini tuh gimana tuh? Itu setahu kami beliau kan anaknya Bupati Jepara, putra Bupati Jepara. Kalau dulu konon kan tidak terpisah-pisah seperti sekarang. Ya. Tapi lebih jelasnya nanti ini Mas Aren kita ajak sowan aja ke makam. Oh, oke. Nanti kita bisa tanya lebih lanjut. Itu di daerah mana Mas makam? Di daerah Kaliputu. Pemakaman apa namanya? Oh, pemakaman Sidomukti. Itu khusus pemakaman keluarga itu ya? Keluarga. Para bupati-bupati itu. Bupati-bupati. Di kota ini pula Sosro Kartono dimakamkan. Pusaranya tak pernah sepi pengunjung. Raden Mas Panji Sosro Kartono wafat pada 8 Februari 1952 di Bandung. Presiden Republik Indonesia kala itu, Insinyur Soekarno, memerintahkan menerbangkan jenazahnya ke kota Kudus. Jenazah Sosro Kartono diangkut dengan pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia yang menjadi bukti penghormatan besar karena sebelumnya pesawat militer tidak pernah digunakan untuk menerbangkan jenazah warga sipil. Jadi gini ya, yang Sosro itu sebetulnya ilmu kantong bolong. Kantong bolong artinya kantong filosofi. Kantongnya kalau ada isinya melihat ke bawah. Oh, bukan dicekelin sendiri. Enggak, sekarang kan apa? Kantongnya kan kebak kabeh. Kanan kiri, turahnya nanti kanu ya. Masalahnya nanti dhuwur terus. Apa? Saya mikir apa tenge dhewe. Kalau yang kan ada. Mikir apa tenge wong liya. Iya. Pernah bicara sama gini. Timbangane rakyat sing sengsara karoan aku sing sengsara. Mending milih diri sendiri. Iya. Mengorbankan diri sendiri. Iya. Tapi untuk siapa? Untuk rakyat. Pada waktu itu. Dia jadi biar tadi sadakno. Sampai bolos sampai entek. Iya, sampai entek. Jadi ngorbano awake dhewe. Sugih tanpa Sosok Sosro Kartono yang sederhana dan bersahaja menyebut dirinya dengan sebutan Mandor Klungsu. Mandor berarti kepala regu atau pengawas yang senantiasa patuh pada perintah Sang Khalik. Sedangkan Klungsu artinya biji asam. Sosro ingin menjadi seperti biji buah asam yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh, yang setiap bagian pohonnya memberikan manfaat. Dedaunannya yang rimbun menjadi peneduh sumber kesejukan yang senantiasa menjadi pengingat segala perintah Tuhan. Sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tapi ajre sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tapi